apa yang disampaikan ini adalah hoax. Apa yang disampaikan ini adalah tudingan. Apa yang disampaikan ini adalah fitnah terhadap pemerintah. Yang ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana menggiring orang supaya keluar dari permasalahan ini adalah Anies yang jadi presiden, dan ini di dalam masjid. Gue mah kalau ngeliat Cina najis bener dia. Besok 2024 rencananya mau pemilu, Cina 100 juta di Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%, Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Mestinya kalau memang polisi ini bekerja baik, orang seperti ini harusnya ditangkap. Pertama, dia sudah rasis, kedua, dia sudah memfitnah pemerintah. Nah, Kapolri kalau memang tidak sanggup, lebih baik mundur. Saya kira seperti itu penugasan saya. Kapolri tidak sanggup menangani isu-isu seperti ini, lebih baik mundur. Karena ini akan menyiksa negara kita, menyiksa pemerintah kita. Negara kita di mata masyarakat, di mata dunia akan kelihatan lemah menangani kaum-kaum yang seharusnya ini dikerang. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan mereaksi satu video yang menurut saya ini sangat biadab. Kenapa mengatakan biadab? Karena orang ini jelas-jelas melakukan fitnah keji terhadap negara kita. Belum lagi dia melakukan provokasi dan kampanye politik untuk 2024 di salah satu masjid kayaknya ini dengan jamaah yang banyak di depannya. Ada narasi sesat yang menurut saya penting untuk kita reaksi secara bersama-sama. Yang pertama itu, Ustaz ini jelas-jelas adalah pendukung Anies Baswedan. Dan narasi yang paling membuat saya emosi mendengarnya itu ketika mengatakan bahwa tahun 2024 ada 100 juta Cina di Indonesia dan itu sudah disiapkan KTP-nya. Selain itu, biasalah narasi kadrung, bicara soal hutang yang sudah 7 triliun, bicara soal banyaknya orang Cina yang melarikan uang, salah satunya itu Edi Tansil, dan bagaimana dia sangat benci terhadap orang-orang Cina, itu jelas di dalam narasi ceramahnya ini. Lebih jelasnya, coba kita simak dulu ceramahnya, lalu kita reaksi secara bersama-sama. Bapak-bapak punya anak masih dalam perut tuh, udah menanggung beban hutang 25 juta. Kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7.000 triliun. Yang rampok Cina melulu, sudah digalian. Gue mah kalau ngeliat Cina najis bener dia. Jadi mulai Lim Swee Lyong, Edi Tamsil, berapa lagi tuh sampai terakhir kemarin Joko Chandra, hukumannya pun ringan-ringan. Iya, enak-enak hukumannya. Coba orang kita nyolong semangka digebugin, nyolong sendal di masjid dipukulin, apalagi nyolong motor habis babak belur, kadang-kadang mati di situ juga sekalian. Ini yang terjadi. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri, kemarin enak duitnya 17 triliun. Kalau kita beliin cendol berapa itu? Nah, ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di Kapuk sama di Pulau G itu yang laut diuruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu, Cina 100 juta di Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Harus didiamkan yang seperti itu. Kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup? Gak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 70, 3 tahun lagi. Kalau jatah saya kayak Imam Abu Hanifah 73, berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana?
termasuk bapak-bapak semuanya, pejabat aparat, anak kita besok mau kemana kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik ya Robbal. Biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu dah, susah udah diturunin, gue gak bakal turun. Jadi biarin aja, biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak, atu aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri, kurang lebih siapa. Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%, Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan ya Robbal, biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih, partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain, tapi presidennya sudah Anies aja biar bagus Indonesia. Cocok apa gitu? Maaf, bukan kampanye, gue bilangin biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara sekalian. Nah begitu saudara-saudara ya. Jadi kita kadang-kadang kan nyampeinnya takut, ceramah cuma ngebodor melulu, kerjaannya bikin orang ketawa-ketawa. Nyali ibu-ibu di belakang kalau ngundang mau balik maunya yang itu tuh, yang lucu-lucu, lu undang aja si tukul. Jadi ngajinya nggak ada. Oke, saya kira jelas ya. Poin pertama saya kira adalah orang ini jelas narasinya sudah bisa dipastikan ini menaruh kebencian terhadap pemerintah kita yang dianggap gagal dalam menangani terkait soal persoalan ekonomi. Oke lah, saya kira ini memang sudah menjadi nyanyian daripada para kadrung, dan bahasan-bahasan seperti ini yang selalu disebutkan oleh yang namanya Rizal Ramli CS. Padahal kalau orang paham bahwa dalam aturan kita jelas sekali, selama itu tidak mencapai 60%, utang luar negeri itu masih biasa-biasa saja. Kenapa? Karena negara juga punya kalkulasi soal kemampuan untuk membayar utang. Dan tentu bagi kadrung, sekalipun dia tahu itu, dia pasti seolah-olah tidak tahu, dan isu itu akan dia glorifikasi terus-menerus. Poin kedua yang saya ingin lebih tajam menanggapinya adalah bagaimana dia membangun narasi terkait soal tuduhannya yang sangat keji terhadap pemerintah, di mana dia mengatakan bahwa saat ini saja ada 14 juta orang Cina di Indonesia, dan di tahun 2024 ada 100 juta orang Cina, dan itu sudah disiapkan KTP. Ini betapa kurang ajarnya ini Ustaz. Saya katakan ini Ustaz yang kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Karena pertama, apa yang disampaikan ini adalah hoax. Apa yang disampaikan ini adalah tudingan. Apa yang disampaikan ini adalah fitnah terhadap pemerintah. Yang ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana menggiring orang supaya keluar dari permasalahan ini adalah Anies yang jadi presiden, dan ini di dalam masjid. Karena itu mestinya kalau memang polisi ini bekerja baik, orang seperti ini harusnya ditangkap. Pertama, dia sudah rasis. Kedua, dia sudah memfitnah pemerintah. Tidak perlu persoalkan soal kampanyenya dulu. Kalau memang tidak bisa disentuh, karena ini belum musimnya kampanye. Sekalipun sebenarnya itu juga sudah melanggar. Karena menjadikan masjid untuk mempengaruhi orang lain dan membusuki orang lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia memfitnah pemerintah dengan ujaran kebencian di dalam ceramahnya. Ini kan bisa membuat rakyat Indonesia, terutama orang Islam, ini bisa betul-betul mengamuk kalau mendengar narasi-narasi seperti ini, sekalipun sebenarnya ini hoax. Tapi kalau dibiarkan, maka kecenderungan orang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Kucluk ini benar. Dan sekali lagi inilah yang membahayakan bangsa kita ketika aparat negara tidak tegas. Makanya
dari dulu saya selalu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islam Bahrawi bahwa ada 23.000 Polri terpapar paham-paham radikal. Kenapa? Karena tidak mampu bersikap dan bertindak tegas terhadap orang-orang seperti ini. Jangan-jangan memang isinya mereka sudah banyak yang terpapar, yang sengaja mau lakukan pembiaran terhadap orang-orang yang memfitnah pemerintah, memfitnah negara kita. Karena kalau ini dibiarkan terus, orang lain akan melakukannya karena dianggap bahwa orang melakukan itu tidak diapa-apain oleh pemerintah. Inilah sebenarnya yang menjadi kerja keras kita hari ini. Nah, di sisi lain kita berharap pihak kepolisian bisa efektif bertindak. Justru kemudian sipil yang dipaksa berhadapan-hadapan dengan mereka. Terjadi chaos. Nah, ini yang kita keluhkan sebenarnya. Terlepas siapapun dukungannya, saya kira tidak ada masalah. Tapi yang paling penting jangan rasial. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Apalagi ini tidak main-main tuduhannya ini. 2024 katanya ada 100 juta orang Cina. Dan itu KTP-nya katanya sudah siap. Coba bayangkan. Dan pihak kepolisian masih berleha-leha. Lalu sampai kapan ini bisa dibiarkan? Terus-menerus terjadi begitu. Karena itu saya kira Kapolri kalau memang tidak sanggup, lebih baik mundur. Saya kira seperti itu penugasan saya. Kapolri tidak sanggup menangani isu-isu seperti ini, lebih baik mundur. Karena ini akan menyiksa negara kita, menyiksa pemerintah kita. Negara kita di mata masyarakat, di mata dunia akan kelihatan lemah menangani kaum-kaum yang seharusnya ini dikerangkan. Bagi saya, ustaz ini adalah ustaz biadab, kurang ajar, merupakan sampah peradaban. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.